Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar perjuangan Nahdlatul Ulama. Bahwa Nahdlatul Ulama didirikan sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah atau yang disebut dengan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan untuk menjadi wadah perjuangan para ulama serta pengikutnya. Tujuan didirikannya NU ini diantaranya adalah memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam yang berahlu sunnah wal jamaah, yang juga menganut salah satu pola madhab 4, bahwa madhab 4 itu adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, bahwa mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat serta martabat manusia. Dan NU didirikan atas kesadaran terhadap perlunya bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan dengan persatuan dan saling membantu. Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah yang berfaham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan berhaluan salah satu itu madhab 4. NU merupakan gerakan keagamaan dan juga ikut membangun insan dan masyarakat yang bertakwa serta berakhlak, cerdas, terampil, adil dan tentram, serta sejahtera. Ikhtiar dan faham keagamaan NU membentuk kepribadian khas NU yang kemudian disebut Khito NU. Bagi ulama NU, mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan kewajiban karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mengikuti sunnah para sahabat Rasulullah, terutama Khulafaur Rasyidin, merupakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nahdlatul Ulama merumuskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan umat Islam yang mengikuti pendapat para imam madhab, baik dalam bidang akidah, ibadah, maupun akhlak atau tasawuf. Dalam bidang akidah, Nahdlatul Ulama mengikuti faham yang dirumuskan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih, Nahdlatul Ulama mengikuti salah satu faham dari Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Sedangkan dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan juga Imam al-Ghazali. Bahwa secara tradisi orang Islam menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, dan di Indonesia mewarisi ajaran yang dibawa oleh para wali, dan ajaran tersebut dibawa dan disebarkan oleh para wali melalui berbagai media. Dan kebanyakan dari mereka
menggunakan media yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dan selanjutnya, media tersebut menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dengan Islam yang berkembang di Indonesia. Bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang didirikan oleh ulama pesantren. Di antara tujuan para ulama pesantren mendirikan Nahdlatul Ulama adalah mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, ketika ajaran Imam Madhab dan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Mekah dan juga di Madinah terancam, Nahdlatul Ulama berusaha mempertahankan ancaman tersebut. Karena itu, ketika ajaran Imam Madhab dan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Mekah dan Madinah terancam, Nahdlatul Ulama berusaha mempertahankan ancaman tersebut terjadi setelah Hijaz dan Najd atau Saudi Arabia dikuasai oleh Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud yang beraliran Wahabi. Sejak saat itu, para penganut faham Wahabi memaksakan kehendak agar ajaran-ajaran Wahabi dilaksanakan di kota suci umat Islam itu. Mereka melarang bermadhab dan melarang pembacaan berjanji. Mereka juga akan membongkar makam para pahlawan Islam agar tidak diziarahi oleh kaum muslimin. Para ulama pesantren tidak setuju terhadap tindakan tersebut. Mereka mengirimkan surat resmi tertanggal 5 Syawal tahun 1346 Hijriah kepada penguasa Hijaz untuk menyampaikan permohonan. Dan permohonan itu yang pertama, agar di Hijaz tetap melakukan kebebasan bermadhab dengan mengikuti salah satu dari 4 madhab dan tidak ada larangan bagi masuknya kitab-kitab yang berdasarkan ajaran 4 madhab. Dan selanjutnya tetap diramaikannya tempat-tempat bersejarah. Dan permohonan tersebut dijawab oleh Raja Hijaz dan Najd melalui surat tertanggal 24 Dzulhijjah tahun 1346 Masehi. Dan jawaban diantaranya, yang pertama, meskipun menganut faham Wahabi, Raja Ibnu Saud akan bersikap adil serta melindungi ajaran 4 madhab. Dan yang kedua, faham Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dilarang karena sejak dulu telah diajarkan di Masjidil Haram. Dan yang ketiga, tidak ada larangan berziarah ke tempat-tempat bersejarah, terutama ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga makam para sahabat. Demikianlah kisah dasar perjuangan Nahdlatul Ulama.